Metode yang kita saksikan ini tampak tidak lazim dan bahkan cenderung kontroversial. Akan tetapi, metode yang disebut dengan terapi nanobalur telah melalui riset dan penelitian yang mendalam, sehingga banyak relawan yang ikut dalam terapi ini merasakan manfaatnya. Ya, jadi balur ini ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah kita memberikan partikel asap rokok yang fungsinya untuk memecah radikal bebas. Jadi kalau kita tiupkan pada telinga, ini memang lebih banyak ke arah daerah kepala. Sehingga kalau kita menggunakan alat aurametri itu bisa kelihatan bahwa memang partikel asap itu akan masuk ke dalam otak dia, gitu ya. Sehingga termasuk untuk mereka yang migrain, yang vertigo, bahkan yang stroke pun akan bisa memecah radikal bebas, di mana plak-plak yang ada di pembuluh darah itu bisa terpecahkan dalam ukuran partikel nano. Salah satu relawan yang merasakan manfaat metode nanobalur ini adalah suami dari Dr. Saraswati sendiri, yaitu Dr. Subagio, spesialis bedah jantung, paru, dan pembuluh darah, dan juga Ketua ID Malang Raya periode 2010-2013. Pada tahun 2006, Dr. Subagio didiagnosis terkena kanker kelenjar limfa. Setelah menjalani proses kemoterapi yang begitu menyiksa, Dr. Subagio berdiskusi panjang dengan Profesor Sutiman dan Dr. Greta Zahar. Dan beliau mencoba menjalani proses nanobalur. Hingga kini setelah lebih dari 7 tahun semenjak diagnosis kankernya, kesehatannya terus membaik. Benjolan di bawah rahang tidak lagi muncul. Pengalaman sembuh dari kanker ini juga disampaikan pada sidang Judicial Review RPP Tembakau di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2011. Kami lebih mengkonsentrasikan produk kretek dengan basic bahannya rempah-rempah. Bahan bakunya tetap tembakau asli dan cengkeh asli yang kita ramu untuk menambah rasa supaya nikmat dan berkhasiat. Kita menggunakan beberapa bahan, yaitu ekstrak rempah-rempah. Dari bisa diperlihatkan ini ya. Ada 12 macam rempah-rempah yang kami pergunakan di sini. Ada cengkeh, kemudian jahe, ini ketumbar, kemudian ini ada kunir, kayu manis, ini jinten hitam, ya. Kemudian ada juga lada hitam, kemudian ada kencur, dan semuanya ini kita ramu, kita ambil ekstraknya. Ekstrak itu adalah sarinya, yang kemudian kita blend dengan tembakau yang berkualitas, akhirnya menjadikan sebuah rokok atau kretek yang berbeda dengan yang lain. Kami dari perusahaan Indo Kretek membuat sebuah langkah baik ya, mudah-mudahan ini ya, dengan mengganti produk rokok yang beredar di masyarakat saat ini. Ada sausnya adalah dari kimia, dari bahan kimia, kami menggantinya dengan ekstrak rempah-rempah. Dengan kita mengkonsumsi rempah-rempah tanpa kita gunakan di dalam rokok pun, dengan keseharian kita minum jamu itu kan juga dari rempah-rempah. Ramuan-ramuan apapun yang menyehatkan itu dari rempah-rempah. Nah, dengan kita mengkonsumsi rokok ini yang dengan basic atau bahannya rempah-rempah, akhirnya berimbas atau berefek positif bagi tubuh. Jadi akan menjadi efek terapi, akan memperbaiki metabolisme tubuh. Sama saja kita adalah mengkonsumsi rempah-rempah, Pak. Nah, rokok yang bermanfaat itu adalah rokok-rokok yang bahannya akhirnya aman dikonsumsi oleh tubuh, baik rokoknya, dan aman untuk dirasakan oleh sekitar. Selama ini kan perokok pasif banyak yang beranggapan bahwa perokok pasif jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Karena memang si perokok pasif belum terbiasa, belum beradaptasi tubuhnya dengan ini. Tapi kalau dengan kita merokok rokok kretek rempah, di mana bahannya adalah rempah-rempah, itu berefek positif. Dan itu ada produknya. Produk ini bahan utamanya tembakau, Pak. Namun bedanya di bumbunya. Kalau di rokok namanya saus, ini bumbunya, Pak. Jadi bahan utama di batangan kretek ini tembakau, cengkeh, siwak. Namun di dalamnya 12 rempah. Namun berbentuk ekstrak, jadi tidak dibijikan. Kalau dibijikan nggak cukup satu batang. Proses pembuatannya cukup memakan waktu 1 minggu, Pak. Dari keluar tembakau sampai masuk casing ini butuh waktu 7 hari.
semuanya pakai tangan tanpa mesin. Maka keunikan yang ada di pabrik, pertama, masuk ke ruang linting harus wudhu dulu. Ini salah satu yang tidak ada di luar sana. Ibu-ibu yang haid tidak boleh masuk Pak, namun dibayar untuk hadiahnya. Ya. Yang kedua, di lingkungan PT kami ada 2 gedung penampung anak yatim Pak. Jadi 1% omset nasional setiap tanggal 25 Ramadan dibagi rata untuk Bu Afwa dan yatim. Kebetulan saya 2 kali di sana Pak. Ini kelebihan. Nah, karena produknya seperti ini, kemudian cara membuatnya diiringan doa, alhamdulillah Pak, perjalanan 10 tahun CK Breda di Balingan Cakep, berbagai penyakit Allah memberikan, dari penyakit yang ringan sampai yang berat. Apa sih bedanya rokok CK sama Asika ini? Padahal ini sama-sama rokok rempah. Yang bedakan adalah proses pembuatan rokok itu adalah tembakau sama cengkeh, itu di steam, dipanaskan kurang lebih 300 derajat. Harapannya adalah untuk buka pori-porinya. Setelah kebuka pori-porinya, kalau rokok yang chemical disemprotkan chemical, tapi karena kita adalah fokus di rokok rempah, 12 rempah yang sudah diambil sarinya disemprotkan ke tembakau, cedet, disemprotkan ke tembakau. Sekali kalau yang rokok CK, karena kita memang ngejar adalah rasanya. Tapi yang Asika itu semprotannya 2 kali. Atau kalau ngomong obat atau di apotik, ini adalah dosis tinggi. Awal dibuat rokok Asika ini adalah untuk penyembuhan. Jadi ada saudara-saudara kita yang batuk, kena asma, kena diabetes dan lain-lain yang memang menaun, yang memang susah untuk sembuh. Itu biasanya adalah cara pengobatan, apalagi yang bersangkutan adalah perokok berat, itu disarankan ke yang Asika karena rempahnya double. Harapannya adalah mempercepat yang namanya penyembuhan biar cepat. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i lahwat wal afat. Berantas tuntas, sabu bersih.